Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاءته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا العامر النهي فلا أحد أضر في كون لا منه ولا نأمين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna kebaikannya. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah berikan kita kembali kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang istiqomah berada di jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan sampai ke majelis ta'lim ini menjadi jalan penggugur dosa dan kesalahan kita, dan satu lagi menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini semakin terbuka segala penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang dimuliakan, kami hormati Ketua Pengurus dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Al-Mukarram Al-Ustaz Kafirun. Subhanallah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan usia dan juga sehat lahir batin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga orang tua kita, sesepuh kita, abah kita, Abah Supriyadi, insya Allah mudah-mudahan juga diberikan umur yang penuh dengan keberkahan, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa terus menemani kita untuk bisa menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga guru-guru kita, alhamdulillah guru kita hadir, ustaz kita, kiai kita hadir. Alhamdulillah di sebelah saya ini, saya lupa namanya. Bapak siapa namanya? Pak Udin. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak. Amin ya Allah. Karena memang suaranya paling dirindukan pas yang jamaah. Tapi biasa ya. Ya, dan juga semua nih yang hadir, Om Anto, semuanya ya. Oh, Masya Allah, semuanya datang semua. Guru kita, samping maaf nih belakangnya. Bukan nggak cinta ini. Tapi insya Allah semua yang hadir mudah-mudahan tercatat sebagai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini
berkah insya Allah mudah-mudahan kita rasakan, karena memang inilah yang akan menjadi kebahagiaan kita ketika berjumpa dengan Allah. Ada waktu yang berguna, bermanfaat, bermartabat dan bermakna yang kita gunakan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jadi nanti kalau dihisab, ini yang paling kita banggakan, kita bisa duduk istiqomah, karena memang kita harus punya amalan-amalan istiqomah, amalan-amalan yang kita lakukan betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun. Dan juga terus berlatih diri untuk bagaimana agar kita tidak merasa puas diri, ya. Ini temanya ini keren, ya. Tentang pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri, ya. Jadi disampaikan sebelumnya oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari Qaddasallahu sirrah, disampaikan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Pangkal segala maksiat, pangkal segala kelalaian, dan pangkal segala syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran, dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Jadi kalau kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, ini bisa jadi kita ini sedang melakukan sesuatu yang merugikan diri kita, ya. Maka disampaikan maksiat, kita tahu maksiat itu apa, Pak? Maksiat itu artinya menentang semua perintah Allah dan larangan Allah, ya. Jadi ditentang. Yang harusnya dikerjain nggak dikerjain, yang harusnya ditinggalkan dikerjain. Itu namanya menentang semua perintah atau melawan, ya. Jadi kayak gitu tuh namanya maksiat. Jadi kalau kita ini menentang, kita ini harusnya ngerjain sesuatu yang diperintahin Allah nih, harusnya nih detik ini atau waktu-waktu ini, tapi kita nggak kerjain, nah itu namanya kita nentang, ya. Adapun syahwat, tentang syahwat. Syahwat ini berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri kita, ya, dan membuat lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada kecenderungan, ketergantungan sesuatu yang menyebabkan kita lupa dari Allah. Itu maksiat. HP bisa nggak bikin kita maksiat? Bisa, ya. Paling besar tuh, ya, gaplek. Bisa. Allah Akbar, jarang yang gitu, ya. Astagfirullahaladzim, jarang, ya. Mati lo, ada yang gitu. Ngecet, kampus. Kalimatnya udah beres semuanya. Sama anak sekarang juga begitu tuh, main game. Keluar apaan aja yang jelek-jelek tuh, ya. Maka menurut orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang paham, orang yang ngerti, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri, ya. Sikap tersebut ini akan selalu mendorong seseorang untuk apa? Untuk berusaha menutupi aib dan kekurangannya, ya. Sehingga yang buruk akan dijadikan baik, ya. Yang buruk akan dijadikan baik. Siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan kondisi itu. Jadi menganggap kayaknya udah gak ada masalah nih, sholat udah, ya, sedekah tiap subuh, terus apa lagi, semua dilakukan rutin tiap hari, tapi dia tidak merasa bahwa ada sesuatu yang bisa menggerakkan hatinya itu untuk merusak amal-amalnya, untuk merusak akhlaknya. Ada tuh di dalam hati, digerakin sama syaitan, karena udah merasa puas dengan apa yang dilakukan. Maka
Siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya akan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah rasa puas, Pak. Walaupun kita udah ngaji, walaupun kita udah sholat, walaupun kita udah tahajud, jangan pernah merasa puas. Karena bisa jadi perasaan itu adalah strategi setan untuk menghancurkan semua amal-amal kita, ya. Sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwat, ya, karena merasa puas, gitu, ya. Akibatnya apa? Ia dikuasai oleh syahwat, dan siapa yang dikuasai oleh syahwat tentu akan mudah terjerumus pada maksiat. Jadi kita harus waspada tetap, ya. Dari kapan kita waspada? Dari waktu ke waktu, di setiap kondisi, di setiap waktu setan itu berusaha untuk menggelincirkan kita. Dari amal-amal yang dilakukan, setan itu akan membuat rusak amal kita. Dari niat yang tidak sungguh-sungguh, setan itu akan merusak niat kita sehingga melenceng dari Allah. Niatnya jadi bukan karena Allah lagi, tuh, ya. Mudah bagi setan itu untuk menggelincirkan para ahli ibadah, ya. Digoyang dikit aja udah jadi sombong, habis selesai itu amalnya, ya. Tidak punya arti apa-apa. Ketika hati mengiyakan, ya, masuk dalam koridor kesombongan, dan dia mengiyakan bahwa apa yang dia lakukan semata-mata karena ikhtiarnya, karena apa yang bisa dia lakukan bukan karena kebaikan Allah, maka geser semua, dan itu tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, bergerak-gerik hati, lintasan hati kita di lipatan terdalam pun, di balik lipatan itu Allah tahu semua, ya. Jadi harus sungguh-sungguh kita memeriksa kondisi hati kita, ya. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau misalkan kita punya istri selingkuh gitu dari kita, gimana perasaan bapak-bapak? Sakit apa enggak? Sakit pasti, ya. Kalau laki-laki selingkuh masih mending, kalau istri selingkuh bukan dicek aja bawaannya gitu rasanya. Sakit ada itu, ya. Selingkuh, iya. Bener, perempuan sekarang udah banyak yang selingkuh, ya. Di tempat tidur dia ngeliatin film Korea, itu selingkuh sebenarnya. Yang dia liatin yang ganteng, yang keren, begitu ngeliat ke bawah senap banget itu, dia ngorok lagi begitu, kagak pantas pisan ya, ya. Itu udah selingkuh tuh sebenarnya. Coba kalau kita tahu di hati istri kita ada selain diri kita, gimana rasanya? Sama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sesuatu yang lain di hati kita, padahal amal itu Allah yang suruh, Allah yang perintahkan, tapi kenapa di hati ada orang lain yang kita mengharapkan daripada pujiannya, padahal tidak berefek apa-apa pujian itu. Pak, kalau pujian itu kayak kita nih di jalan ketemu sama saudara, tetangga, ketemu nih, senyum nggak kita kalau ketemu? Senyum. Berapa detik kita senyum? Apa kita selamanya senyum tuh sampai pulang, sampai malam, sampai pagi lagi, enggak kan? Ya nggak, paling sebentar berapa detik tuh, kan? Udah selesai, udah. Tadi kita lagi kesel, balik lagi kesel lagi kita. Tahu nggak? Kita lagi ada masalah, pikiran kita main-main, ketemu, ditegur. Ustaz, berapa lama tuh kita senyum? Itu kita ngarepin pujian kayak begitu. Coba bayangin, kita ngarepin harap-harap gitu. Ternyata mengharap-harap pujian itu sama dengan menuhankan pujian makhluk. Menuhankan pujian makhluk itu sama dengan menyembah berhala. Bahaya nggak tuh, Pak? Makanya nggak boleh nih. Kalau bisa nih, di usia kita sekarang ini, bagaimana caranya untuk membersihkan dari amal-amal kita sesuatu selain Allah yang masih melekat di hati kita. Ada kemelekatan daripada keinginan pujian dari orang lain. Mungkin sekarang kita nggak merasa, tapi coba ketika kita tadi aja kita koreksi, kita kesini niatnya apa?
Kalau nggak datang kan udah berapa malam kagak datang, nggak enak sama Pak Haji Supri. Itu udah beda tuh niat itu, ya sedikit ya melenceng teman-teman. Setan itu akan terus ngejar kita di situ dan membiasakan diri kita untuk berniat kepada selain Allah. Maka bagaimana caranya? Luruskan kembali niat kita. Pas mau berangkat, ya Allah, hamba niat karena Engkau. Lillahi ta'ala, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, berniat ya Allah untuk majelis, untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Udah jalan. Jadi sibuklah kita untuk memperbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Andaikan seseorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik semua kondisinya. Nggak ada yang aman, ya. Karena memang setan nggak pernah berhenti untuk menyelakai kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Nggak pernah berhenti, dan kita nggak pernah menang melawan setan kecuali ditolong oleh Allah. Bisa di sini Pak yang bisa melawan setan? Saya yang ngerukiah dia nggak bisa melawan setan. Ayo, Bapak bisa nggak? Kalau setan nggak bisa dilawan, susah. Ya, siapa gurunya malaikat-malaikat? Siapa yang mengajarkan ketaatan dulunya? Iblis. Malaikat diajarin oleh iblis. Ya. Nah sekarang gurunya malaikat sekarang jadi musuh kita. Bayangin. Ada di sini yang pede bilang bisa gua ngelawan malaikat, ngelawan setan bisa. Katanya susah, nggak gampang, ya. Dan pasti kalah kalau kita ngandelin diri kita, ya. Tapi kalau kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya kondisi kita seringkali bolak-balik tuh, kadang-kadang ngandelin Allah, kadang-kadang ngandelin diri sendiri, kadang-kadang ngandelin Allah, kadang-kadang ngandelin diri. Nah, kita kesenangannya pas ngandelin diri sendiri, ya. Ngandelin ikhtiar kita, ngandelin amal kita, ngandelin ibadah-ibadah kita, ya. Apalagi kadang-kadang ngandelin orang lain, itu ibarat lagi tuh, ya. Maka dengan sikap waspada dan sadar ini, kita ini akan dapat menyelidiki dan mendeteksi secara dini bisikan-bisikan hati kita, lintasan-lintasan hati kita itu bisa terdeteksi, ya. Kemudian apa? Saat itu api syahwatnya akan padam sehingga tidak bisa menguasai diri kita. Buahnya apa nanti? Ia akan menjadi suci yang asli, ya. Dengan demikian ia akan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membersihkan segala sesuatu dari selain Allah, ya. Dan itu tidak pernah kita bisa aman dari tipu daya syaitan, ya. Ada di sini Bapak yang sudah aman dari tipu daya syaitan? Tunjuk tangan ya Pak. Ya, udah aman, ajarin saya Pak. Itu ya. Jadi sikap puas terhadap keadaan diri sendiri adalah sikap orang yang mempelajari ilmu lahir, yang tidak mau mengakui aib diri sendiri. Oleh karena itu Ibnu Athaillah melarang kita untuk berteman dengan orang-orang semacam itu, ya. Fokusnya kepada lahir gitu. Nah, jadi kalau belajar tidak belajar syariat saja, tapi belajar juga hakikat, ya. Belajar hakikat, tidak syariat saja, ya. Kalau syariat, ada orang yang sudah pinter syariatnya lalu membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Ada nggak? Ada kayaknya, ya. Nah, itu karena tidak belajar hakikat. Bagaimana Rasulullah SAW dengan ilmu yang diajarkan itu makin tunduk, makin baik akhlaknya, ya, dan tidak menganggap seolah-olah kita ini paling benar gitu, ya. Maka insya Allah kita ini termasuk daripada orang-orang yang waspada
dengan segala sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, yang bisa menyebabkan kita merasa puas diri dari apa-apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah bisa melakukan, ini gini Pak, kalau kita sudah bisa sholat, maka selesai sholat kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan hamba kesempatan bisa sholat. Terima kasih Engkau berikan kesempatan hamba bisa menyikapi dengan sikap yang benar, dengan sikap yang sabar. Ini permasalahan tidak mudah nih ya Allah, tapi Engkau bekali diri hamba untuk paham dengan masalah ini, sehingga hamba bisa lebih sabar menyikapi. Beda tahun kemarin rasanya kayaknya sulit banget ngadepinnya, tapi sekarang alhamdulillah nih, mungkin berkah daripada pengajian Majelis Taklim Nurul Hidayah ini, hamba mendapatkan kebaikan yang banyak, sehingga hati hamba bisa benar-benar siap, ridho menerima takdir. Mungkin ini takdir buruk, tapi kita bisa bilang takdir itu buruk ya. Takdir itu semuanya baik, yang buruk itu sikap kita ya. Maka terima kasih ya Allah, habis sakit sembuh, udah sembuh, bilang sama Allah, ya Allah terima kasih udah ngelewatin masa-masa sulit, yaitu saat sakit, dan terus diberikan kemudahan untuk bisa tetap melafazkan kalimat-Mu ya Allah, zikir, sholawat, dan terus berprasangkaan baik kepadamu. Ini semua karena kebaikan-Mu saja ya Allah. Jadi kalau orang udah mengakui kebaikan Allah, itu beres semua amal ya. Jadi kalau kita yang syukur, inti daripada syukur apa sih? Mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu karena kebaikan Allah. Kita bisa melihat anak-anak kita bisa melihat pertumbuhan anak-anak kita bisa menjadi jalan rezeki buat anak kita, itu karena kebaikan Allah. Kita bisa melihat, kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan anggota daripada majelis taklim, kita bisa duduk seperti dalam keadaan sehat, itu karena kebaikan Allah. Semua kita akui bahwa semua adalah kebaikan Allah, itulah puncak daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan berefek kepada amal perbuatan kita dan prasangkaan baik kepada Allah. Nah, itu aja, banyak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita tutup saja. Boleh. Saya mengundang Pak Budi nanya ke saya juga bisa masalah ini yang kena apa tuh, yang kakinya di potong itu kan sudah termasuk mati gitu. Itu gimana caranya gitu? Apa dikubur atau bagaimana gitu? Nah, Pak Budi nanya ke saya juga nggak tahu masalah ini. Tapi kan diamputasi gitu, diamputasi. Ini buat pikir. Tapi memang pernah kejadian juga. Jadi kalau misalkan ada anggota tubuh kita yang akhirnya diamputasi, dipotong, itu dikubur aja, namain nggak apa-apa. Ya nanti kalau misalkan kita nih sisanya lagi meninggal lagi, mah kubur di situ. Kita jadi supaya nggak kemana-mana terpencar, bingung Pak. Yang satu kakinya ada di sono. Iya, jadi nggak ada. Ada. Jadi waktu itu pernah mamang saya waktu itu kena gula, jadi kakinya dipotong. Akhirnya kakinya dikubur. Jadi orang tuh masih ada ini, kata bilang gitu. Kok ada namanya? Itu baru dijelasin itu kaki. Saya nggak bisa jawab soalnya dia nanya ke saya. Emang kakinya kenapa, saya tanya gitu? Kakinya dipotong, gitu, jadi dipotong. Terus kuburan situ. Itu berdasarkan para ulama di situ di Depok gitu. Itu ya begitu aja dikubur gitu. Karena kalau digantung juga bingung, orang takut kan. Kalau dipajang atau dimasukin ke dalam apa gitu, nggak boleh juga gitu. Soalnya kan itu bagian tubuhnya terlalu besar ya. Kalau mungkin kalau kayak dulu saya pernah lihat ucus gitu ya, kayak ada tuh yang ucus buntu gitu kan, ditaruh di air keras, ditaruh toples, masih mending ucus segitu. Lah kalau kaki mah kelihatan iseng banget itu. Nah, makanya dikubur itu supaya apa ya? Itu kan nanti kan kalau kena gula kan nanti lama-lama berbau gitu. Kalau nggak dikubur, dikubur, dinamain aja kan, nanti kalau jadi iseng jadi agak apa nama kita. Ya
Jangan pakai almarhum. Pakai nama aja, nanti kan bahan kita nanti dikuburin di situ. Kaki pulan, kaki sapi. Supaya nanti apa ya bahasanya, supaya nanti mudah begitu nanti meninggal tuh udah ada kuburannya di situ, tinggal nanti susun rapi-rapi. Masalahnya kalau yang matinya sih kagak apa-apa ya. Nah, yang nguburnya itu kan iseng. Gitu kakinya di sini, yang ntar nyari lagi gimana ntar gitu, jadi takut gitu. Makanya akhirnya tak disatuin di tempat yang sama. Mungkin nanti penjelasannya secara fikihnya nanti dari guru kita ya.